Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam acara Kepemimpinan Kristen. Dan topik kita pagi ini sangat-sangat luar biasa. Bicara tentang disiplin dalam kepemimpinan Kristen. Saudara, kita akan membahas tuntas secara detail makna, manfaat, langkah, tantangan. Saudara, apa sih makna dari disiplin kepemimpinan Kristen? Maknanya, disiplin kepemimpinan Kristen adalah komitmen hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, menjalankan tanggung jawab dengan konsisten dan bertumbuh dalam karakter yang serupa dengan Kristus. Jadi saudara, perlu dicamkan, disiplin bukan hanya berarti ketertiban dalam tindakan, tetapi juga keteraturan kita sebagai pemimpin dalam pikiran kita, hati kita, dan spiritualitas kita yang semuanya terarah kepada kehendak Tuhan. Jadi disiplin ini mencakup 3 bagian, saudara. Disiplin rohani, disiplin karakter, disiplin tindakan. Disiplin rohani itu mencakup bagaimana kita senantiasa disiplin dalam berdoa, baca firman, dan ibadah. Disiplin karakter ini bicara tentang bagaimana kita menjaga integritas, kejujuran, penguasaan diri. Dan disiplin dalam tindakan, ini bagaimana cara kita memanajemen waktu kita, disiplin kerja keras, disiplin untuk senantiasa taat pada panggilan Tuhan. Saudara, tentu banyak sekali manfaat disiplin dalam kepemimpinan Kristen. Beberapa manfaatnya kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Pemimpin harus disiplin, yang disiplin itu pasti menunjukkan kehidupan yang layak ditiru. Seperti di firman Tuhan katakan di 1 Timotius 4 ayat 12. Kemudian pemimpin yang disiplin pasti membangun ketahanan dalam pelayanan. Dia akan membangun ketahanan pelayanannya. Disiplin akan membantu kita sebagai pemimpin tetap setia dalam panggilan kita walau banyak tantangan. Hidup ini banyak tantangan. Yang setia sulit ditemukan. Tapi orang yang disiplin, dia bisa setia, saudara. 1 Korintus 9 ayat 27. Yang ketiga, disiplin itu sangat bermanfaat bagi kita pemimpin, khususnya saat kita mengambil keputusan agar keputusan kita itu bijak. Pemimpin yang teratur, yang berfokus, ya, ini akan lebih mudah menentukan langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, saudara. Yakobus 1 ayat 5. Disiplin akan menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama. Disiplin dalam waktu doa dan firman, ini akan menjaga kehidupan rohani kita tetap kuat. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Disiplin rohani akan menghasilkan buah roh. Disiplin akan membantu kita sebagai pemimpin membangun karakter kita, kesabaran kita lebih tinggi, kasih kita lebih dalam, kesetiaan kita lebih kuat. Seperti yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi bagaimana langkahnya supaya kita bisa membangun disiplin dalam kepemimpinan Kristen? Langkahnya sangat sederhana. Pertama, kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan pusatnya pada Kristus, bukan pada ambisi kita. Filipi 3 ayat 14. Mari kita bangun kebiasaan rohani yang konsisten. Konsistenlah berdoa, bukan mut-mutan. Konsistenlah baca firman Tuhan, bukan kalau lagi senang. Konsistenlah beribadah yang teratur. Seperti yang dinyatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Kemudian, latih penguasaan diri. Ini tidak mudah terpengaruh oleh emosi atau keinginan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita jalani hidup yang teratur dan bertanggung jawab. Kelola waktu, tenaga, sumber daya kita dengan bijak. Seperti yang dinyatakan di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16, saudara. Dan kita harus punya akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Transparansi, tanggung jawab. Mari ini kita bangun dalam komunitas kita. Menjadi mentor yang menjaga disiplin, saudara. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal 27 ayat 17, saudara. Jadi tantangan dalam menerapkan disiplin sebagai pemimpin Kristen itu apa? Ada banyak tantangan tentunya supaya kita bisa disiplin. Pertama, kadang kita akan tergoda menyerah, saudara. Karena ada tekanan yang luar biasa, itu bisa membuat kita sebagai pemimpin kehilangan semangat.
Ini tantangan yang harus kita waspadai. Galatia 6 ayat 9. Kemudian kita kurang konsistensi karena kurang disiplin. Kita memulai disiplin mudah, tetapi mempertahankan disiplin ini perlu ketekunan, perlu konsistensi seperti dinyatakan dalam Ibrani 12 ayat 11. Kemudian karena ada gangguan, ada distraksi, dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang bisa mengalihkan kita dari fokus kita, dari kehendak Tuhan. Kolose 3 ayat 2. Dan juga ada rasa lelah, keletihan saudara. Pelayanan dan pekerjaan ini sebenarnya dapat menguras energi kita jika kita tidak imbangi dengan istirahat yang cukup. Maka harus ada keseimbangan saudara. Nah saudara, mari kita teladani banyak teladan para pemimpin di Alkitab dan tentu juga di sekuler. Bagaimana mereka mempunyai komunikasi yang baik dan disiplin yang baik. Yesus Kristus, dia menunjukkan disiplin dalam komunikasi, disiplin dia berbicara dengan hikmat ya. Rasul Paulus, dia selalu bicara tentang disiplin, saudara sebenarnya. Dia berbicara dengan ketegasan tetapi penuh kasih, saudara. Abraham Billy Graham ya saudara, ini pemimpin Kristen yang disiplin dalam komunikasinya. Selalu menyampaikan firman Tuhan ya, dengan integritas dan kejelasan. Dan juga saudara, kita akan bicara dan meneladani dari Winston Churchill. Dia pemimpin sekuler yang terkenal dengan kedisiplinannya. Disiplin dalam segala sesuatu. Dia selalu memilih kata-kata dengan bijak untuk memotivasi rakyat saudara. So, ada kata-kata yang sangat membuat saya diberkati dari seorang yang bernama Jim Rohn. Dia berkata, disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Jadi disiplin itu jembatan kita untuk meraih tujuan dan menyelesaikannya. Elizabeth Elliot berkata, saudara, the true freedom is impossible without a mind made free by discipline. Hanya disiplin yang bisa membuat kita benar-benar ada dalam suatu kebebasan yang sebenarnya, saudara. God is not looking for men of great faith. He is looking for common men to trust His great faithfulness. Hudson Taylor. Ini juga bicara tentang disiplin, saudara. Saudara, mari kita diskusikan, saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana disiplin dalam kehidupan seorang pemimpin Kristen bisa mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya. Bagaimana seorang pemimpin Kristen bisa membangun disiplin dalam kehidupan rohani dan profesionalnya secara seimbang. Kita harus seimbangkan disiplin rohani dan disiplin dalam sekuler atau profesional kita. Saudara, kira-kira apa perbedaan antara disiplin yang berdasarkan hukum dan disiplin yang lahir dari kasih karunia dalam kepemimpinan Kristen? Jadi kalau disiplin karena hukum pasti beda dengan disiplin karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Yang keempat, mari kita renungkan bersama bagaimana teladan dari Yesus dalam hal kedisiplinan ini dapat kita terapkan dalam konteks kepemimpinan kita saat ini. Apapun posisi Anda saat ini, bagaimana teladan Yesus dapat Anda terapkan. Saudara, kita juga akan belajar apa sih tantangan terbesar kita dalam menerapkan disiplin dalam kepemimpinan gereja, dalam kepemimpinan segala sesuatu yang saat ini dipercayakan. So, bagaimana caranya mengatasi supaya kita bisa menerapkan prinsip Alkitab dalam kepemimpinan dimanapun Tuhan saat ini menempatkan kita. Saudara, dari sini kita belajar disiplin sangat penting bagi kita pemimpin Kristen atau pemimpin dimanapun Tuhan percayakan. Karena apa? Karena disiplin adalah fondasi. Fondasi itu dasar, seperti fondasi rumah. Mau Anda tingkat berapapun, itu ditentukan oleh kedalaman fondasinya, yang mungkin orang tidak bisa lihat, saudara. Karena itu disiplin ini penting. Ini fondasi utama kita dalam kepemimpinan Kristen yang efektif. Saat kita dalam disiplin, ya ini yang akan membantu kita dipromosikan Tuhan lebih tinggi. Dan saat kita ada di puncak
disiplin juga membantu kita mempertahankan